Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207. Jangan lupa pas bilang tujuhnya 7. Sebenarnya nggak ada aturan ya teman-teman. Silahkan kalian mau bilang 207, 207 atau apapun itu. Yang tentunya balik lagi. Ya udah, intronya tadi itu aja. Di episode berikutnya, episode yang penuh semangat dan episode yang dinantikan di setiap episodenya, alias konten-konten ini dinantikan di setiap episodenya. Of course bukan cuma episode ini aja ya, gitu. Dan saya ingin mengucapkan tentunya thank you minyak alias terima kasih banyak kepada yang sudah subscribe, like dan juga komen selama ini. Kalian itu amazing banget bagi kita. Kalian itu ditunggu oleh kita. Saran kalian, kritik kalian, semangat kalian itu nyampe pokoknya di kita yang ada di studio ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, aduh, kemana aja nih ya? Udah pertengahan 2022 dan kalian masih belum nemu channel ini ataupun baru nemu dan nggak subscribe. Aduh, itu kayaknya kebangetan sekali. By the way, I'm so sorry because I'm still happy karena jadi gini, kemarin itu libur 1 hari dikarenakan ada satu dan yang lain hal, badan juga capek dan sekarang comeback again karena Pelita.hati 207 itu salah satu ciri khasnya adalah mengupload di setiap harinya. Wow, kayak Deddy Corbuzier aja ya, ngupload setiap hari. Ngomong-ngomong tentang ngupload setiap hari, terima kasih juga kepada Mujahid Abina Zulfa yang dia adalah editor dari semua konten-konten ini. Yuk lanjut yuk. Oke, Kak Pelita mau bahas apa nih malam ini? Karena by the way setiap kali saya rekaman memang malam ya teman-teman. Tapi saya juga nyapa kalian kepada yang mungkin aktivitas pagi hari, di siang hari, di sore hari, pokoknya selamat beraktivitas. Kalau yang lagi istirahat, istirahat dengan baik dan dengan nyenyak tentunya. Awas tiduran, datanya dimatiin ya, kesedot ntar pulsa kalian. Masih zaman gak sih nyedotin pulsa tuh, provider? By the way, saya akan ngebahas tentang kita akan ngebahas tentang pertanyaan intimidasi. Kayaknya lebih keren ya pembahasan pada malam hari ini ataupun pada kesempatan kali ini ataupun pada episode kali ini ataupun kebanyakan ataupun kayaknya lebih seru ya. Serunya adalah kalian pasti akan mengalami dan kalian yang sudah mengalami pasti menarik juga ya ini untuk dibahas dan untuk dikulik gitu. Dan bagi kalian yang belum mengalami, wah ini penting banget untuk kalian gitu. Nah, sebelum ke contoh dari pertanyaan intimidasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pertanyaan intimidasi. By the way, sebelumnya biasanya saya buka Google ataupun jadi dari semua podcast Pelita.hati 207 itu 50%-nya kita menggunakan data yang dari Google. Jadi misal sebelum saya bicara A ya saya googling dulu. Tapi 50% alias ini kan 50-50 ya. Kadang saya atau kita itu tidak ngelihat dari Google karena hasil dari observasi pribadi dan ilmu pengetahuan yang pernah kita baca sebelumnya terus kemudian dibahas gitu. Atau yang ketiga, kita pernah ngebahas sebelumnya jadi udah tinggal lancar aja gitu. Kayak misal off air nih, kayak ada perkumpulan bersama teman-teman gitu. Terus sebelumnya saya udah pernah bahas ini nih. Begitu saya masuk ke podcast, masuk ke studio, ya kemudian saya bahas dan jadi ngalir aja gitu. Kemudian yang keempat yang hampir saya yang nggak pakai data ataupun nggak googling itu yang lebih sifatnya ke pendapat Pelita.hati 207 sendiri mengenai isu yang sedang dibahas. Jadi bukan ngebacain sesuatu tapi lebih ke isu yang hangat-hangatnya dibahas. Seperti kemarin tentang bully part 1 sama part 2, of course itu saya ngelihat Google gitu. Kemudian saya ulas. Tapi yang lain-lain seperti LGBT dan lain sebagainya itu ada beberapa hal yang memang sudah kita lewatkan pembahasan secara off air lalu kemudian kita bahas. Nah, kebetulan
Saya lagi nggak pegang handphone satunya lagi. Ada sih, tapi harus dinyalakan data dan lain sebagainya. Tapi correct me if I'm wrong. Kalau memang pengertian dari intimidasi ini salah ya teman-teman, kalian bisa cek di komen. Bukan cek di komen. Kalian bisa komentar dan menegur kesalahan saya kalau salah gitu. Jadi intimidasi sendiri sebelum kalian sudah mengerti tentang pertanyaan kan. Kalau pertanyaan kan sesuatu yang seseorang itu bertanya kepada seseorang gitu. Ya artinya ya nanya gitu kan. Kalau intimidasi sendiri adalah suatu hal yang dilakukan seseorang ataupun perbuatan yang memiliki tekanan ataupun tendensi tertentu kepada yang bersangkutan, seperti itu. Misal intimidasi itu kamu lewat di depan pintu, kamu lewat di depan pasar misal. Ada bapak-bapak jenggotan, kumisan, matanya serem ngeliatin kamu terus dari awal kamu lewat sampai kamu berakhir lewatnya, ngeliatin kamu nggak berhenti-berhenti. Nah, yang tatapan itu namanya tatapan intimidasi. Jadi membuat satu buah tekanan yang tidak nyaman kepada seseorang, itu juga termasuk dalam intimidasi. Nah, bagaimana kalau intimidasi itu bukan hanya dari tatapan, tapi dari perbuatan? Misal seperti ini. Kamu kemarin ngomong apa sama guru, sama Bu Yuli? Enak aja, bukan saya yang ngelempar kaca, tapi dia tuh. Awas kamu ya kalau ngomong kayak gitu lagi, saya hajar loh. Penekanan seperti itu. Terus ada perbuatan yang ingin dia perbuat ke kamu. Nah, kamu itu terintimidasi namanya. Jadi tertekan atau terintimidasi seperti itu. Nah, bagaimana dengan pertanyaan? Unik ya. Pertanyaan intimidasi. Apa itu pertanyaan intimidasi? Ya pertanyaan yang membuat kamu terpojok dan tidak nyaman. Dan kamu merasa tertekan dengan pertanyaan itu. Jadi kamu merasa terpojok dan tidak nyaman. Dan kamu ngerasa bahwa pertanyaan itu membuat kamu betul-betul tertekan dengan pertanyaan itu. Apakah yang ditanyakan itu sebuah fakta atau yang ditanyakan itu bukan fakta? Ketika kamu sudah ngerasa bahwa sorry kok dari tadi saya bilang kamu, kalian ya, atau kita, ketika kita sudah merasa bahwa ada tekanan dari lawan bicara kita dari suatu pertanyaan, itu sudah termasuk dalam pertanyaan intimidasi. Nah, pertanyaan intimidasi itu banyak sekali contohnya. Seperti kapan nikah? Nah, biasanya di acara-acara hajatan kalian yang muda-mudi itu ya, di acara pernikahan teman, pasti ada rasa takut tuh, atau lebaran biasanya. Kalian punya rasa takut tuh, pasti. Punya rasa takut di mana? Waduh, takut ditanya nih, umur udah 27, pacar belum punya atau kenalan belum ada. Abis deh gue paling ditanya. Dek Rafa, tantenya datang nih ceritanya. Dek Rafa, kerja di mana sekarang gitu. Terus dia jawab, oh di BUMN. Oh di BUMN, gajinya besar loh itu. BTW cara ngomong saya udah kayak Bu Tejo ya kan. Tapi nggak apa-apa, enjoy the moment aja, enjoy the show. Terus si tantenya bilang, kapan kawin? Umur udah segitu kok belum ada pasangan. Jadi sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan yang wajar ditanyakan oleh saudara, oleh kerabat, oleh teman kepada lawan bicaranya karena kepenasaran yang dilakukan oleh si penanya, dan itu hal-hal yang wajar. Tetapi karena itu isu yang sensitif bagi yang bersangkutan, dalam hal ini yang ditanya, menjadi tertekan, menjadi terintimidasi. Sebetulnya jika penerimaannya biasa aja, maka yang bersangkutan atau si yang ditanya tadi tinggal jawab aja, oh belum ada tante, belum ada jodohnya apa gimana gitu ya. Dia bisa aja tuh ngejawab model gitu. Tapi
karena dari awal dia sudah punya perasaan gak enak, sudah takut duluan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Namanya juga jodoh ya. Kadang-kadang maunya kita juga ngarepin apa yang kita mau, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, ya kita mau bilang apa seperti itu. Sementara pertanyaan ada aja tuh bertubi-tubi. Dia udah punya firasat nggak enak dari awal, udah ngerasa bahwa pertanyaan itu harus dihindari, ditanya juga tuh sama orang. Nah, akhirnya dia nggak nyaman untuk menjawab, tidak nyaman untuk dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu termasuk dengan pertanyaan intimidasi. Itu salah satu contoh. Ada contoh berikutnya seperti misal, sudah berapa bulan? Oh, mohon maaf ibu, belum isi. Oh, sudah nikah 1 tahun kok ya belum isi. Kalau belum kalau nggak tokcer ya bilang sama saya. Kebetulan suami saya itu orangnya jualan ini, kenal sama orang yang jualan obat kuat. Nanti suaminya jenengan bisa konsultasi sama suami saya. Itu mah biasanya dari laki-lakinya yang kurang tokcer. Gitu loh bu. Lagian juga sudah 1 tahun kan harusnya sudah hamil toh. Jangan merembet ya. Jadi merembet banget kan gitu. Nah, kan nggak enak banget. Iya, hamil itu juga diarep-arepin sama orang yang sudah menikah. Siapa yang nggak mau punya momongan? Semuanya juga mau. Tapi pada saat dia sudah merasa bahwa takut duluan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka dia secara tidak langsung sudah tertekan seperti itu. Misal nih teman-teman, saya punya salah satu contoh. Ini pernah saya saksikan juga, dan ya ini pernah saya saksikan. Suatu hari ada salah seorang dia memiliki anak yang atas masalah satu dan yang lain hal, orang ini berpisah dengan anaknya. Entah itu anaknya di tempat neneknya. Si anak ini di tempat neneknya, alias di tempat mertuanya si suami ini. Kemudian karena masalah ekonomi, karena masalah biaya hidup, karena masalah berbagai macam masalah, saya akan sebut saja inisialnya Andi ya. Si Andi ini menitipkan anaknya ke neneknya itu lama, sekitar ada 1 tahun. Tapi si orang ini, si Andi ini nengok dia 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali gitu. Tapi secara perhatian, video call, telepon itu sering dilakukan. Terus kemudian dia tahu dan dia menyadari bahwa tetangga pasti nih ada nanya-nanya yang aneh-aneh gitu kan. Sebetulnya nanya nggak aneh-aneh, cuma nanya kabar dan lain sebagainya. Nanya tuh tetangga, gimana kabar anaknya di sana gitu. Si Andi jawab aja, oh alhamdulillah sehat gitu. Seminggu kemudian, gimana kabar anaknya di sana gitu, kangen ya sama ayahnya gitu. Andi jawab aja, iya alhamdulillah sehat di sana. Cuma ada satu tetangga nih, dia nanyanya nggak kabar, dan cuma nggak sekali, tapi nanyanya gini, Mas Andi, iya pak gitu, kapan dijemput anaknya? Insya Allah nantilah jika situasi sudah memungkinkan gitu. Oh, yo namanya rumah tangga itu kan ya pasti ada lika-likunya toh. Yo diselesaikan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jangan terus kemudian pisah gitu. Udah tuh kan agak geram nih si Andi gitu. Terus kemudian selang berapa waktu Andi takut nih lewat depan rumahnya si bapak ini tadi. Tuh si bapak kumis lagi nggak ada juga, entah ke warung mungkin. Lewatlah si Andi gitu. Nongol tuh dari balik pintu, kurpek gitu kan. Oi Di, oh iya pak gitu. Kapan anaknya dijemput gitu. Nah akhirnya Andi udah mulai geram tuh, udah mulai emosi tuh kan. Singkat cerita ya hubungan mereka renggang lah, ibaratnya seperti itu. Nah teman-teman,
kasus atau bukan kasus ya, permasalahan yang dialami si Andi ini itu masuk dalam kengerian pertanyaan intimidasi sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Dia, Andi, merasa terintimidasi dengan pertanyaan itu, merasa nggak nyaman dengan pertanyaan itu, ngerasa bahwa pertanyaan itu yang berulang kali, yang tidak lagi nanya kabar, seharusnya nanya kabar, it's okay, baik-baik saja, tapi lebih kepada nyuruh gitu loh. Kapan dijemput anaknya? Itu pertanyaan yang sifatnya nyuruh. Jadi bukan lagi nanya gitu. Sudah dijelaskan di awal bahwa nanti kondusif, tunggu kondusif dan lain sebagainya. Pertanyaan si Bapak Kumis tadi itu pertanyaan intimidasi. Dia bertanya, walau alam ya dengan niatan seperti apa, tapi dengan nada seperti itu, secara tidak langsung si Bapak Kumis tadi sudah mengintimidasi si Andi. Nah, pemirsa, para pendengar, Pelita.hati 207, momen peristiwa yang semacam ini dalam hidup akan kalian jumpai dimanapun kalian berada, akan kalian temui dengan siapapun kalian bermuamalah, dengan siapapun kalian berinteraksi sosial. Nah, apa nih yang menyebabkan orang punya pertanyaan intimidasi? Itu dulu ya yang akan saya bahas. Yang menyebabkan orang punya pertanyaan intimidasi adalah satu, rasa keingintahuan yang sangat berlebih itu bisa mencampur urusan orang lain, bisa mencampuri urusan orang lain. Misal saya penasaran dengan kehidupan kamu, kehidupan kalian, ya paling cuma penasaran biasa. Oh, kuliah di mana tuh, kok kayaknya pulangnya cepet ya? Oh, di universitas itu, universitas Genteng Bocor misalkan, ada kali universitas model begitu. Sengaja nggak sebut merek ya kan, takut digeruduk ntar. Oh, universitas itu gitu. Oh, ya udah, maksudnya keponya hanya sekedar dia hanya ingin mencari tahu informasi kok, kuliahnya pulangnya cepat dan sebagainya. Dan pertanyaan hanya seputar di situ gitu. Tapi kalau pertanyaan yang misal atau punya jiwa kepo, jiwa yang pengen ngurusin urusan orang lain, itu sudah masuk dalam ranah pertanyaan intimidasi yang akan dia lakukan. Contoh, sampean kuliah di mana toh mas? Oh, di Universitas Genteng Bocor. Oh gitu mas ya. Lah kok pulangnya cepet banget? Apa ndak belajar di sana? Dosennya apa nggak masuk? Besoknya lagi gitu. Kok pulangnya cepet ya? Apa dosennya nggak masuk? Jadi hal-hal yang semacam itu yang dia kepo, tapi keponya udah maksimal, alias kepo maksimal, yang mendorong dia adanya pertanyaan-pertanyaan intimidasi seperti itu. Itu sebab kenapa adanya pertanyaan intimidasi. Yang berikutnya mungkin ini adalah yang terakhir, sudah singkat ya. Singkat 18 menit. Yang terakhir, apa nih yang harus dilakukan kita ketika mendapati orang-orang yang punya pertanyaan-pertanyaan intimidasi? Sebetulnya begini teman-teman. Orang-orang yang punya pertanyaan intimidasi seperti ini itu adalah orang yang tentunya masuk dalam kategori manusia juga. Jadi dalam hidup bersosial kita akan menemui orang-orang semacam ini. Nah, bisa tidak kita berdampingan dengan orang yang mungkin very different dengan apa yang kita jalankan seperti itu? Ya tentu ini sudah menjadi resiko hidupnya umat manusia, akan menemukan berbagai macam perbedaan pola pikir dan kelakuan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama harus memaklumi dulu bahwa itu manusia dan itu fenomenanya ada dan itu terjadi. Dari kapanpun sampai kapanpun itu akan tetap terus terjadi. Yang kedua yang harus dilakukan adalah kalian coba relax. Sebetulnya nih ya, ditanya terus kapan kawin, ditanya terus kapan punya anak. Sebetulnya jika penyikapan kita itu relax dan santai, pembawaan kita juga akan santai. Udah tinggal dijawab aja. Walaupun I know that feeling is not good. Saya tahu kalau perasaan itu juga nggak baik-baik aja. Seperti misal, ya ngapa gitu loh, harus menjawab pertanyaan yang berulang-ulang itu juga kenapa gitu. Nah ini yang kemudian
kita harus relax terhadap pertanyaan itu. Kapan nikah? Ya, tunggu Allah ngasih rezeki misal. Kapan nikah? Besoknya lagi tuh ditanya. Ya, jodoh juga belum ketemu, insya Allah dah. Kapan gitu? 3 minggu lagi tanya lagi kapan nikah. Memang kita akan capek gitu dengan hal yang semacam itu. Nah, apakah kalian termasuk orang yang bisa bertahan, bisa sabar, bisa relax terhadap pertanyaan intimidasi itu? Nah, kalau kalian nggak bisa, ini adalah jalan yang terakhir. Tinggalkan dan jauhi orang yang toksik. Sesungguhnya orang-orang yang punya pertanyaan intimidasi selalu adalah sudah masuk dalam kategori orang yang toksik. Orang yang punya racun dalam otak dan perilakunya tidak bisa menjaga atau tidak bisa menerima privasi orang lain, bahwa orang lain juga punya hak untuk tidak diganggu, orang lain juga punya hak untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan takdirnya. Jadi kita nggak usah terus ngerecokin kehidupannya orang lain juga, nggak usah gitu. Hampir 21 menit nih, tumben nih audio gue panjang banget. Ada satu audio saya juga di pelita.hati207 itu teman-teman, tentang LGBT versus kaum agamis. Di situ dibahas tentang fenomena kenapa LGBT susah diterima di Indonesia, dan itu kita ngebahas ya. Jadi malah di beberapa part audio saya selalu stand ataupun berdiri dengan penolakan LGBT, tapi lebih kepada ngebahas kan ada nih negara yang nerima sama negara yang nggak nerima. Nah, faktor-faktor yang membuat Indonesia selamanya nggak akan nerima LGBT itu dibahas di podcast itu, yang sampai kalau nggak salah 26 menit lebih. Itu podcast terpanjangnya saya. Tapi ini sudah hampir 22 menit tentang pertanyaan intimidasi. Kok bisa sampai sepanjang ini ya mengenai pertanyaan intimidasi? I think this is very important to all of you, to all of us. Karena penting untuk kita ketahui bahwa orang-orang semacam itu toksik, dan bagaimana cara menyikapinya, kenapa itu bisa terjadi, dan apa sebetulnya itu gitu loh. Jadi ditanya tapi kok saya nggak nyaman, itu tuh apa, nah dibahaslah di sini gitu, yang cukup lumayan panjang ini. Nah teman-teman, itu aja dari kita pelita.hati207. Nggak lupa-lupanya kita untuk ngasih tahu kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, rugi banget kalau enggak, karena ada begitu banyak tema-tema yang menarik yang bisa kita sampaikan kepada kalian. Kalian juga bisa scroll ke bawah pada saat kalian sudah ngecek pelita.hati207, ada begitu banyak tema yang mungkin kalian butuhkan untuk didengar, yang mungkin kalian bisa share juga kepada teman-teman kalian. Dan bagi yang sudah subscribe, tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah like, komen. Atensi kalian juga sangat berharga bagi kita. Kita tentunya amazed banget kepada perhatian kalian dan atensi kalian yang sangat luar biasa. Akhir kata kita pelita.hati207 sampai belebet ini. Akhir kata kita pelita.hati207 pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kapan kawin lo? Jomblo lo? Gak enak kan? Iya tuh, toxic tuh orang kayak gitu. Udah, stop.